Oke, terima kasih. Izin kami dari kelompok 4 kelas manajemen teknologi dan inovasi kelas B akan mempresentasikan review ya, terkait connected knowledge spillovers, technological cluster innovation and efficient industrial structure. Ini sumbernya dari eh, penelitian Journal of Innovation and Knowledge dari Xu Ye et al. 2022. Next, next Mas Fuad. Oke, di sini kita sudah membagi untuk sistematika presentasi. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, kemudian metode penelitian, Karena tujuh hasil kesimpulannya. penelitian, kesimpulan, dan rekomendasi. Next, Mas. Oke, kita masuk ke latar belakang ya. Untuk penelitian ini, itu didasarkan pada percepatan globalisasi ekonomi dan restrukturisasi industri yang mendorong transformasi ekonomi berbasis inovasi. Nah, inovasi teknologi ini dianggap sebagai pendorong utama dalam meningkatkan posisi industri dalam rantai global dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, konsep spillover sendiri ini pengetahuan menjadi elemen kunci dalam transformasi industri, tetapi belum ada kesepakatan akademik yang jelas mengenai definisi dan sifatnya. Beberapa studi sebelumnya telah membahas terkait spillover pengetahuan dalam konteks eksternalitas Mark dan Jacobs, serta perbedaannya dalam bentuk horizontal dan vertikal. Spillover pengetahuan juga menjadi variabel penting dalam teori pertumbuhan endogen dan geografi ekonomi baru. Selain itu, penelitian terdahulu telah mengkaji inovasi teknologi dalam berbagai aspek, seperti kapabilitas, efisiensi, faktor yang mempengaruhi, serta dampaknya terhadap struktur industri. Namun masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana inovasi klaster teknologi mempengaruhi struktur industri yang efisien melalui spillover pengetahuan yang terhubung. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Baik, Mas terima Wahid. kasih. Untuk rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana inovasi klaster teknologi mempengaruhi struktur industri yang efisien dari perspektif spillover pengetahuan yang terhubung. Rumusan kedua, apakah inovasi clustering teknologi memiliki efek spillover spasial positif ataupun negatif terhadap struktur industri yang efisien di daerah sekitarnya. Untuk hipotesanya, yang pertama, inovasi klaster teknologi berhubungan positif dengan struktur industri yang efisien melalui connected knowledge spillover. Lalu untuk hipotesa yang kedua, dari perspektif connected knowledge spillover, inovasi klaster teknologi dapat menghambat efisiensi struktur industri di wilayah sekitarnya. Untuk tujuan penelitian, yang pertama adalah menganalisa pengaruh inovasi klaster teknologi terhadap struktur industri yang efisien dari perspektif spillover pengetahuan. Yang kedua, mengetahui dampak atau efek spasial positif ataupun negatif inovasi klaster teknologi terhadap struktur industri di daerah tersebut. Lalu untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Zaki. Baik, terima kasih Pak Fuad. Selanjutnya kita akan membahas landasan teori. Tiga konsep penting yang menjadi bahasan utama dalam studi ini adalah yang pertama yaitu spillover pengetahuan. Apakah itu spillover pengetahuan yaitu proses difusi pengetahuan yang dapat terjadi secara horizontal atau antar industri maupun vertikal yaitu rantai pasok. Konsep knowledge spillover merujuk pada penyebaran pengetahuan secara tidak langsung di mana perusahaan mendapatkan manfaat tanpa harus membayar. Nah, studi ini memperkenalkan perspektif baru, yaitu connected knowledge spillover, yang mencakup efek multiplikasi pengetahuan yang melibatkan berbagai organisasi. Kemudian next slide. Yang kedua adalah technological cluster innovation atau inovasi cluster teknologi. Ini mengintegrasikan antara rantai industri dan rantai inovasi yang menghasilkan jaringan kompleks antar perusahaan. Inovasi ini bersifat kompleks dan melibatkan integrasi rantai industri dan inovasi, menciptakan juga konvergensi serta diffusi teknologi. Dengan meningkatnya spesialisasi tenaga kerja,
interaksi jaringan inovasi menjadi lebih kompleks, memungkinkan terciptanya klaster teknologi inovasi melalui proses integrasi rantai inovasi dengan rantai industri. Next, selanjutnya efisien industrial structure atau struktur industri efisien bahasa Inggrisnya yang artinya adalah kondisi di mana industri bernilai tambah tinggi memiliki nilai tambah tinggi mendominasi struktur ekonomi. Ditandanya dengan efisiensi alokasi sumber daya. Struktur industri yang efisien dapat ditandai dengan penggunaan teknologi tinggi, sistem aliansi industri yang terkoordinasi, serta keterkaitan antar industri, keterkaitan erat antar industri. Sehingga dengan berkembangnya struktur industri yang efisien akan meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya dalam masyarakat. Next slide. Selanjutnya adalah hubungan antar variabel, yaitu antara knowledge spillover dan inovasi teknologi. Sesuai dengan penelitian sebelumnya, hasil kedua variabel ini menunjukkan penyebaran pengetahuan secara geografis dapat meningkatkan inovasi dalam klaster industri. Kemudian hubungan antar inovasi teknologi dan peningkatan struktur industri pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa inovasi teknologi mendorong perubahan struktur industri melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam permintaan pasar. Kemudian penelitian ini memperluas kajian sebelumnya seperti teori MAR dan Jacobs externalities mengenai spillover pengetahuan. Penelitian terdahulu banyak membahas hubungan antara dua variabel, tetapi pada studi ini menyajikan pendekatan integratif antara pengetahuan, inovasi, dan struktur industri. Next slide. Kita lanjut ke metode penelitian. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu model teoritis, matriks bobot spasial, dan model Durbin spasial. Penelitian ini menggunakan data panel dari 30 provinsi di Tiongkok selama periode tahun 2003 hingga 2017. Model teoritis ini menjelaskan bagaimana inovasi klaster teknologi mendorong efisiensi struktur industri melalui pengetahuan yang terhubung. Dengan memasukkan elemen spillover pengetahuan, model ini menjelaskan bagaimana perusahaan di wilayah dengan inovasi tinggi akan menarik lebih banyak faktor produksi, mengarah pada spesialisasi industri dan efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian, matriks bobot spasial. Masih slide sebelumnya, Mas Fuad. Matriks bobot spasial ini pendekatan bertujuan untuk menangkap variabel pengetahuan dalam industri secara horizontal dan vertikal dengan cara menggabungkan jarak geografis dan jarak teknologi untuk mengukur dampak inovasi klaster teknologi terhadap efisiensi industri di berbagai wilayah. Melalui pendekatan ini didapatkan 5 variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Next slide. Model Durbin spasial. Model ini bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel pengetahuan terhadap efisiensi struktur industri. Model ini juga mempertimbangkan ketergantungan spasial antar wilayah dan variabel yang berkaitan dengan inovasi klaster teknologi, serta bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi struktur industri efisien. Selanjutnya untuk hasil penelitian, kesimpulan dan rekomendasi akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Saudara Gilas Kurnia Taufik. Silakan Mas Gilas. Baik, terima kasih Mas Zaki. Saya yang melanjutkan untuk presentasinya. Jadi ini adalah hasil penelitian yang tadi telah dijelaskan ya untuk metode-metodenya. Jadi di mana inovasi teknologi yang awalnya terkonsentrasi di wilayah timur Cina seperti Beijing dan Shanghai, kemudian menyebar ke wilayah tengah seperti Provinsi Henan dan Hunan, dan akhirnya ke barat seperti ke Sichuan dan Xinjiang. Jadi pola ini menunjukkan efek spillover spasial dari klaster inovasi. Next. Lalu temuan utama dari penelitian ini, yang pertama itu ada hasil uji Hausman di angka 28,87 dengan p-value 0,0 menunjukkan bahwa model efek tetap individu lebih sesuai. Lalu untuk metode Durbin spasial digunakan untuk mengukur dampak spasial dari inovasi klaster teknologi terhadap efisiensi struktur industri di tingkat nasional dan subregional di Tiongkok.
Untuk inovasi klaster teknologi, pola kepemilikan, pengumpulan talenta inovatif, dan investasi asing memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap efisiensi struktur industri. Dan efek inovasi teknologi terbesar berasal dari inovasi mandiri, lebih besar dibandingkan dengan efek transformasi teknologi atau sekedar perolehan teknologi asing. Lalu dampak utamanya yaitu inovasi klaster teknologi secara umum melemahkan efek spillover spasial dari efisiensi struktur industri, terutama di daerah kurang berkembang. Lalu adanya backwash effect atau efek balik dari inovasi teknologi lebih dominan dibandingkan efek difusi, menyebabkan daerah maju menarik sumber daya dari daerah kurang berkembang yang menghambat peningkatan struktur industri di daerah-daerah tertinggal. Meskipun demikian, efek positif masih tetap muncul melalui interaksi teknologi dan ekonomi terhadap antar wilayah. Lalu untuk uji ketahanan dan endogenitas, di mana model tetap konsisten ketika dilakukan pengurangan indikator atau tanpa investasi asing. Lalu uji instrumental variabel menunjukkan juga bahwa model tidak mengalami bias endogenitas yang signifikan. Next. Nah, ini ada diagram di mana eh, pusat inovasi klaster itu dibagi menjadi dua ya, ada spillover positif dan juga negatif. Di mana spillover positif sendiri juga ada terbagi menjadi tiga, yaitu transfer teknologi, kolaborasi research and development, dan edukasi serta pelatihan. Lalu yang negatif juga terbagi menjadi tiga, yaitu migrasi talenta, konsentrasi modal, dan juga ketimpangan wilayah. Lalu untuk kesimpulannya, di mana perkembangan inovasi teknologi regional itu kemampuan inovasi teknologi berbasis klaster di Cina telah berkembang dari wilayah timur ke wilayah barat. Namun terdapat fenomena polarisasi yang signifikan dalam efisiensi struktur industri regional. Faktor yang mempengaruhi efisiensi struktur industri itu dipengaruhi oleh inovasi teknologi berbasis klaster, pola kepemilikan, akumulasi talenta inovatif, dan investasi keuangan. Inovasi teknologi meningkatkan efisiensi industri dengan mengubah model inovasi perusahaan dan meningkatkan proporsi industri berteknologi tinggi. Lalu dampak spillover pengetahuan. Jadi dalam konteks spillover pengetahuan yang terhubung ini, pengenalan teknologi dari luar memiliki efek yang lebih kecil dibandingkan transformasi dan peningkatan teknologi. Sementara inovasi mandiri memiliki dampak terbesar dalam mendorong efisiensi struktur industri. Dan efek negatif spillover teknologi itu inovasi teknologi berbasis cluster dapat mengurangi efek spillover spasial terhadap efisiensi struktur industri, menyebabkan wilayah yang lebih maju menarik teknologi dan talenta dari daerah kurang berkembang, yang pada akhirnya menghambat peningkatan struktur industri di wilayah sekitarnya. Lalu terakhir, rekomendasi dari penelitian ini di mana yang pertama pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendorong transfer sumber daya industri dari wilayah timur ke wilayah tengah atau barat serta meningkatkan infrastruktur dasar untuk mendukung investasi asing dan inovasi teknologi. Lalu yang kedua mendorong kerjasama antar perusahaan dan organisasi terkait untuk memperkuat spillover pengetahuan yang terhubung, membentuk klaster industri, dan meningkatkan daya saing internasional. Lalu yang ketiga, perusahaan harus memperkuat inovasi mandiri melalui sinergi sumber daya inovasi dan penelitian teknologi canggih untuk meningkatkan daya saing industri berteknologi tinggi, serta yang terakhir, penguatan aglomerasi pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan interaksi antara rantai inovasi dan rantai industri, sehingga mendorong pertumbuhan industri yang lebih efisien. Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Presentasi diakhiri.